juta, 2 juta, 3 juta. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan terkait dengan rezeki. Bahwa rezeki itu kita sepakat, rezeki itu bagian dari akidah dan dia itu tidak disebabkan dengan bekerja. Kerja ini adalah hal sesuatu yang biasanya dapat rezeki. Nah, maka kita sepakati dalam akidah Allah yang memberikan rezeki dan Allah yang mendatangkan rezeki. Jadi rezeki itu yang mendatangi kita, bukan kita yang menjemput rezeki. Nah, kadang-kadang kita terlalu pede gara-gara kita kerja ini. Ini rezeki itu gara-gara saya kerja. Kalau saya nggak kerja, nah ini nggak akan dapat rezeki. Biasanya gitu kan, suami itu kalau lagi marah-marah juga gitu. Ma, uang ini kan dari Abi gitu. Abi yang kerja, Abi yang ngasih rezeki buat Umi. Salah itu, yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya buktikan teman-teman semuanya. Saya punya seorang guru. Guru ini the best marketing. Dia punya bukunya The Art of Marketing. Dia ini suatu ketika Bapak Ibu semuanya, sebelum dia terkenal, dia itu punya 2 bisnis. 2 bisnisnya ini adalah bisnis yang besar. Dua-duanya adalah perusahaan ekspor. Tahu ya ekspor ya? Buat di sini kirim kemana? Luar negeri. Kalau kirimnya ke luar negeri jelas dong keuntungannya berapa. Ongkos kirimnya aja mahal, apalagi profitnya. Kan seperti itu. Nah, dari sini Bapak Ibu semuanya, dia melihat keuntungannya luar biasa banyak. Suatu ketika dia punya seorang ayah. Ayahnya melihat anaknya begitu sukses. Ayahnya khawatir gitu ya. Ayahnya khawatir anaknya terlalu mencintai dunia. Akhirnya apa yang dia lakukan? Kemudian ayahnya ini menepuk pundak anaknya. Nah, kesini sebentar. Ditepuk sambil dipeluk. Nah, ayah melihat engkau begitu sukses. Satu pesan ayah, nak, jangan lupa bersyukur karena semua yang kamu dapatkan ini itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang dijawab anak itu? Dia menjawab, dia berdiri gitu ya. Mohon maaf Pak, Bapak salah. Ini bukan dari Allah Pak. Ini dari saya Pak. Saya yang kerja keras Pak. Bapak tahu kan, saya ini jago marketing, saya jago jualan, dan saya sudah menghabiskan uang ratusan juta untuk mengikuti seminar-seminar. Bahkan saya harus mengikuti seminar sampai luar negeri. Sehingga sekarang saya jadi jago jualan Pak. Apapun sekarang yang saya jual pasti laku. Jadi ini bukan dari Allah Pak. Itu kata dia. Kemudian apa yang terjadi teman-teman semuanya? Tidak lama setelah itu Allah membayar cash. Apa yang Allah bayar? Allah buktikan bahwa rezeki itu bukan dari dia. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia jago jualan, tapi karena Allah. Allah buktikan melalui apa? Nah, suatu ketika teman-teman semuanya, dia mendapatkan order dari luar negeri, yang ordernya itu profitnya miliaran. Profitnya miliaran, sehingga barang pesanan kan sudah PO ya. Kalau antar perusahaan itu kan sudah PO. Kalau sudah PO itu teman-teman semuanya itu nggak mungkin cancel karena sudah perusahaan. Dia sudah PO, sudah order gitu ya, dan nggak mungkin cancel. Ternyata teman-teman semuanya di cancel. Sementara dia sudah menghabiskan uangnya untuk membuat barang pesanan itu. Tidak cuma di situ teman-teman semuanya, pabriknya kebakaran. Wah, sudah uangnya habis di barangnya situ kan, nggak jadi uang, jadi aset. Kemudian pabriknya kebakaran. Nggak cuma satu yang kebakaran, dua-duanya kebakaran. Ini kebetulan bukan? Bukan kebetulan. Kalau kebetulan sekali aja gitu. Kalau kebakaran satu aja pabriknya. Ini dua-duanya kebakaran, gitu ya. Nah ternyata benar. Dia saat itu benar-benar jatuh gitu. Bukan cuma jatuh, tertimpa tangga, kelindes mobil, ketabrak gitu ya. Sampai seperti itu. Nah kemudian apa yang terjadi teman-teman semua? Dia kembali ke bapaknya. Dia peluk bapaknya. Pak, ternyata bapak benar. Ini dari Allah Pak, bukan karena saya yang jago. Nah kemudian apa yang dikatakan bapaknya? Bapaknya membacakan satu buah ayat dalam Quran surat Al-Mulk yang terkait dengan tantangan Allah. Terkait dengan kalau kita nggak yakin terkait dengan rezeki itu dari Allah. Allah mengatakan, Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ini kata Allah. Hei, siapa dia yang mau ngasih kamu rezeki kalau Allah tahan rezekinya? Ini Allah tahan nih rezekinya nih. Ayo, siapa yang mau ngasih? Ini ditahan sama Allah. Benar kan? Ditahan sama Allah rezekinya. Itu yang guru saya itu, ya, yang jago jualan itu, ditahan rezekinya, ditantangin sama Allah. Nih, saya tahan rezekinya. Ayo, siapa yang mau ngasih kamu rezeki? Sampai seperti itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, masuk di sini Bapak Ibu semuanya, kita harus yakin bahwa rezeki itu dari Allah, ya, bukan karena ikhtiar kita, bukan karena Anda jago, bukan karena Anda kerja keras. Terus buat apa kita kerja keras? Nih, ya, sudah foto Bu? Gimana kalau gini aja Bu, ya? Slide-nya saya kasih, gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak usah foto, nggak usah catat, tinggal perhatikan aja. Nah, kalau misalnya mau foto, foto pembicaranya aja. Nah, itu kan lebih enak gitu ya. Daripada foto itu saya kasih slide-nya lebih jelas kan gitu ya. Nah, supaya bisa didakwahkan pada yang lain kan seperti itu. Nah, karena setelah tahu ini kewajiban berikutnya adalah memberi tahu kan seperti itu. Ya, perhatikan Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini saya tidak menyampingkan ikhtiar, bukan berarti sudah Anda ibadah saja. Toh rezeki itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala, sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu teman-teman semuanya. Karena ada tadi saya pisahkan itu akidah. Kenapa saya katakan ini? Karena di sini akidah Anda terkait dengan rezeki itu harus kuat. Nah, akidah terkait dengan rezeki ini kaitannya dengan tawakal. Jadi ketika Anda kerja, mau dapat rezeki mau enggak, Anda harus tawakal, harus yakin rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah keimanan ada berikutnya yang namanya tawakal. Tawakal ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi sebuah keyakinan yang menghujam kuat, yang memperkuat akidah Islam bahwa apapun yang terjadi kita nggak akan khawatir. Contoh sederhana dari tawakal seperti ini. Saya punya seorang guru saya, Ustadz Fatih Karim. Nah, itu pernah menceritakan bahwa dia itu punya seorang sahabat. Sahabatnya ini anak anggota dewan, punya backing, gitu ya. Suatu ketika dia dibonceng naik mobil, ya, diajakin naik mobil dia. Saat naik mobil. Pas guru saya naik mobil, dia melihat ini orang nggak bawa surat-surat, nggak punya SIM, nggak pakai sabuk pengaman, lampu merah diterobos, ada polisi nggak peduli, gitu ya. Dan tenang sekali hidupnya. Wah, aneh ini orang. Ternyata anak anggota dewan, punya backing. Ya benar lah dia, nggak punya surat-surat, nggak pakai SIM, nggak pakai STNK, bodoh amat pokoknya. Lampu merah diterobos, jalanan dia diterobos semuanya. Kemudian trotoar, kemudian jalur busway, jalur khusus, nggak peduli, tenang, yang santai gitu ya. Nah, ternyata benar suatu ketika ada polisi, ya, dia nerobos lampu merah, ketahuan polisi, diberhentikan. Pak, mohon maaf, diketok kan? Tok. Pak, mohon maaf, boleh lihat surat-suratnya? Dia tenang luar biasa, sudah punya kesalahan segitu banyaknya, dia tenangnya luar biasa gitu ya. Dia buka kacanya, ya Pak, ada apa? Dia tepuk-tepuk perut polisinya. Nih Bapak ya, sudah pernah merasakan tugas di Papua Pak? Dikituin gitu ya. Mohon maaf Pak, saya hanya menjalankan tugas, mohon diperlihatkan surat-surat SIM dan STNK-nya. Dia tenang gitu ya, punya kesalahan seperti itu. Apa yang dia lakukan? Sebentar Pak ya, saya telepon dulu. Dia nelpon. Nelpon siapa? Pak. Nah, nelpon bapaknya. Pak, iya ini gini. Oh iya nih nggak bisa berangkat nih, soalnya ada polisi nih. Aduh, ngeselin banget Pak. Wah, bla bla bla. Ngadu lah gitu. Nah, kemudian anaknya bilang, Pak, ada yang mau ngomong. Siapa Pak? Udah, angkat aja, diangkat sama polisinya. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Mohon maaf Pak. Iya. Maaf Pak. Iya. Dan saat itu guru saya bilang, baru melihat polisi, pucat mukanya kayak gitu. Pucat polisinya. Kemudian apa yang dilakukan? Pak, ini handphonenya Pak, silakan jalan, hati-hati Pak. Seperti itu, santai gitu ya. Dan guru saya mengatakan gitu, baru melihat polisi pucat seperti itu. Habis dimarah-marahin teman-teman. Kan seperti itu. Setelah beberapa tahun kemudian, dia ketemu lagi dengan sahabat yang tadi teman-teman semuanya. Kemudian apa yang terjadi? Oh, ternyata sekarang pas dia ajak naik mobil dia pakai sabuk pengaman, surat-suratnya lengkap, SIM-nya juga lengkap, lampu merah berhenti, nggak pernah nerobos, jalan tertib di jalanan. Ada apa? Bapaknya pensiun. Nah, jadi seperti itu. Ya, dia tenang. Ya, dia wah, tadinya enggak, dia biasa aja, dosanya banyak, itu dia tenang aja gitu ya. Nah, ternyata seperti itu teman-teman semuanya. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Coba kita teman-teman semuanya, ya, sengaja aja nggak pakai helm gitu ya, ada polisi deg-degan gitu ya. Bahkan sudah pakai helm masih deg-degan gitu ya.
Bahkan kadang-kadang helm pakai, STNK, pajaknya panjang, sudah bawa SIM, ada razia di depan, masih deg-degan. Takut kurang, takut nggak lengkap. Pernah seperti itu? Kenapa? Karena kita nggak punya backing. Kenapa tadi sahabat guru saya ini, yang anak pejabat ini tenang gitu ya, melakukan dosa tenang gitu. Kenapa? Karena punya yang namanya backing. Ya, backing ini adalah proses kita tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang aja, mau pegang duit nggak pegang duit, tenang, sudah. Allah tidak akan menguji sesuai dengan, pasti menguji sesuai dengan kemampuan hambanya. Mau punya duit, mau pegang duit, udah tenang aja. Ini yang namanya tawakal. Nah, lalu bagaimana dengan tawakal kita pada Allah, khususnya kaitannya dengan rezeki? Masihkah kita mengkhawatirkan ini? Gitu ya. Bukan berarti kalau sudah nggak khawatir nggak harus kerja, nggak seperti itu. Karena nanti akan kita bahas. Karena kita belum bahas ke masalah ikhtiar. Tapi di sini kaitannya dengan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh sederhana dari tawakal ya tadi. Ya, dia tenang hidupnya. Ya kan? Kalau punya backing, apa yang terjadi? Tenang. Sama seperti ini, Pak. Pak, Bapak nggak megang uang nih, tapi di rekening itu duitnya banyak, Pak. Dan uang Anda semua, Pak. Anda nggak megang uang. Bapak pergi kemana-mana nggak pegang uang. Tenang kan? Tenang. Kenapa tenang? Kalau ada kejadian, tinggal ngambil duit. Kalau butuh uang, tinggal ngambil duit. Betul ya? Kan ketenangannya seperti itu. Betul kan? Nggak pegang uang, ya udah, rekening banyak. Udah jalan-jalan aja. Nanti kalau ada sesuatu, tinggal ngambil uang. Kok ATM di mana-mana? Gampang kan? Kan seperti itu. Tapi kalau udah rekeningnya kosong, nggak pegang duit, nggak berani kemana-mana. Kan gitu. Kenapa nggak tawakal? Pertanyaannya adalah, siapa yang menjamin uang yang ada di rekening Anda itu pasti rezeki Anda? Siapa yang jamin? Anda sendiri pun nggak bisa jamin itu rezeki Anda. Kan siapa yang jamin? Nggak mustahil kan tiba-tiba pasti ambil nol. Banyak orang kejadian seperti itu. Banyak. Tapi ketika kita yakin teman-teman semuanya, rekeningnya penuh, nggak pegang uang, tenang pergi kemana-mana. Ayo Pak jalan-jalan. Tapi Pak nggak pegang uang, ambil ntar aja. Kan gitu kan? Ya udah jalannya jalan aja, tenang jalannya, kan seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya teman-teman semuanya, rekening Anda itu bukan diamankan oleh bank, tapi sedang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan Allah berikan kepada Anda saat Anda butuh. Itu yang namanya tawakal. Dan penjagaan terbaik mana? Mana penjagaan terbaik? Penjagaan dari bank atau dari Allah? Mana? Dari Allah. Ya sudah, kita tenang aja, mau pegang uang nggak pegang uang ya tenang. Kenapa? Karena kalau kita butuh tinggal ambil kok uangnya. Di mana ambilnya? Di Allah. Kan seperti itu teman-teman semuanya. Nah, itu yang namanya tawakal. Kita punya backing gitu ya, tenang kemana-mana. Kenapa? Siapa backing kita? Allah. Kemana-mana tenang, mau pegang uang nggak pegang uang, tenang aja, sudahlah pokoknya tenang aja gitu ya. Makanya kalau misalnya ada istri yang meninggalkan suami karena suaminya nggak punya uang, nah ini salah gitu ya, karena kebahagiaan itu bukan dari uang. Nah kalau misalnya nanti kaitannya suaminya nggak mau kerja, itu beda. Tapi istri nggak boleh meninggalkan suaminya, karena ketaatan istri itu pada suaminya, ridhonya suami. Suaminya maksiat, ya biarin suaminya yang dosa. Yang jelas istrinya jangan ikutan maksiat, kan seperti itu. Nah kita masuk, oke, kita sudah punya backing, tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti nggak usah kerja dong. Nggak bisa seperti itu, karena ini berhubungan kaitannya dengan akidah, dengan keimanan kita, kemudian dengan ikhtiar. Apa hubungannya? Ini hubungannya ya. Ada sebuah rumus kehidupan, hasil itu sama dengan ikhtiar plus sunatullah. Ya, ikhtiar plus sunatullah. Kita kan berharap sukses, kita berharap kaya raya, itu yang namanya hasil. Nah, hasil ini rumusnya ikhtiar, harus ada ikhtiarnya. Apa berikutnya? Sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Nah, ini sunnatullah itu adalah ini teman-teman semuanya, ini adalah sunnatullah. Bagaimana caranya untuk memancing rezeki? Bagaimana caranya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Caranya memancing rezeki itu adalah taat. Berhubungan kan? Kita kan kerja,
Ya kerja itu kan untuk memancing rezeki, tapi nggak bisa doa saja. Kalau Anda doa saja gini loh, Anda doa pada Allah, sholat tahajud, gelas sajadah gitu, ya Allah minta jadi kaya raya, minta uang 1 triliun ya Allah. Pertanyaannya, kalau Allah mau kasih lewat mana? Kan nggak mungkin kan dari langit. Nih bro, tangkap, JGR, kan nggak mungkin seperti itu kan? Nah, butuh jalan. Jalan itulah dibuka dengan yang namanya ikhtiar. Saya bisnis, masuk akal dong kalau Allah memberikan saya dari bisnis. Saya jualan kapling. Ini saya jualannya itu sambil tidur-tiduran. Aduh, nggak sengaja kepencet, ya ke-upload gitu ya. Ini gimana ya ngapusnya? Udah, biarin. Tiba-tiba ada 10.000 orang yang nelpon saya. Loh, kok ini 10.000 orang yang nelpon? Wah, Pak, saya mau akan, oh iya, saya jelasin gitu ya. Jadi Pak, produknya seperti ini Pak. Wah, saya pakai NLP, pakai hypnoselling gitu ya. Saya belajar semuanya kan Pak, begini. Produknya keistimewaan 1, 2, 3 Pak. Gimana Pak? Sebentar ya Mas, saya pikir-pikir dulu. Ya Allah, sakit gitu ya. Lapor lagi gitu ya. Mas, saya mau beli kapling, tapi mau tanya-tanya dulu, boleh ketemu? Boleh ya? Datang ke rumah saya bisa? Bisa, di mana? Di Palu. Waduh, dari sini ke Palu berapa menit gitu ya? Iya Pak, saya datangin Pak. Siap. Wah, Bapak mau minat beli berapa? Ini kalau saya minat beli 10 Pak. Siap Pak, saya datang Pak. Sekarang tunggu. Langsung pesan tiket berangkat ke sana. Dijelasin. Wah, plok. Ini produknya jelek Mas, saya nggak jadi beli. Ya, tekor gitu ya. Terus seperti itu, terus ditolak. Sudah putus asa. Tiba-tiba ada buyer datang. Mas, wah, dengan siapa? Ini Mas Ramli bukan? Iya. Ini siapa ya Pak? Oh, saya mau beli kapling Mas. Oh iya Pak, bisa. Kapan Pak mau belinya? Ini saya sudah di kantor Syahadat. Kok gitu Pak? Sebentar Pak, saya ke situ Pak. Wah, langsung datang ke situ ya. Nah, saya datang ke sini, gitu kan. Nah, kan di handling dulu sama saya kan. Sebentar, tunggu di resepsionis. Mau ketemu saya kan bilangnya, karena saya marketingnya kan. Ketemu saya nego. Oke, baik Pak. Saya sebelum Bapak beli, saya mau jelaskan dulu Pak keistimewaan produknya. Gak usah Mas, saya mau langsung beli aja. Oh, gak bisa gitu Pak. Ini SOP-nya adalah saya jelaskan produknya dulu, Bapak harus beli. Gak usah Mas, saya mau langsung akad aja. Gak bisa Pak, kasirnya belum siap. Gini Pak, saya jelasin dulu Pak. Mas, gak usah Pak, tolong Pak, saya mau beli nih Pak. Mas, gak usah Pak, sebelum Anda beli Anda harus tahu dulu produknya, karena kami tidak mau menjual kucing dalam karung. Gak usah Mas, saya sudah tahu semuanya Mas. Kok bisa tahu? Iya, di internet sudah banyak Pak. Gak bisa Pak, tapi kan saya belum lama ngapain Pak, saya belum kerja Pak gitu ya. Pokoknya Bapak harus dengerin saya dulu. Mas, di mana kasirnya Mas? Kasirnya belum buka Pak, pokoknya dengerin saya dulu gitu ya. Mas, tolong Mas. Pak, tolong Pak. Mas, Pak. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Mas, saya mau langsung akad aja Mas. Langsung PPCB, saya mau beli cash 10. Pak, sebentar Pak, itu gaji buta buat saya Pak. Saya nggak ngapa-ngapain Bapak tiba-tiba beli. Tolong Pak, hargai saya mau ikhtiar dulu Pak. Mas, nggak usah. Ini Pak, produknya seperti ini Pak. Mas, nggak usah. Mana Mas, kasir di mana kasir? Belum siap Pak, belum buka Pak. Gitu Mas, sudah Mas, kayak langsung PPJB saja, langsung ke notaris. Sini Mas, saya beli 10 cash. Oh. Kadang-kadang ada orang-orang yang seperti itu. Pak, kenapa? Dari sebelum Bapak saya ketemu dengan buyer Pak, bayarnya itu ngeselin banget Pak. Saya jelasin dari A sampai B sampai 1 jam Pak, nggak beli. Bapak ya, baru nelpon saya langsung akad. Wah, gitu ya. Kemudian apa yang dia bilang? Pak, bisa jadi ini adalah hasil ikhtiar Anda yang masa lalu. Gara-gara Anda ditolak ya saya tinggal terima saja Pak. Wah, keren banget Bapak ya. Wah, kan seperti itu ya. Kadang-kadang seperti itu, bener loh. Seperti itu loh teman-teman semuanya. Dan closing saya ketika saya pertama kali jadi marketing. Nah, karena kan tadi ya kuadran. Nah, kuadran saya itu ketika pertama kali memutuskan untuk bisnis, saya nggak salah gitu ya, bisnisnya di properti. Kalau Anda jago jualan properti, Anda mau jualan hijab, pasti nggak akan mau. Karena jualan hijab sama jualan properti sama aja, komplainnya sama, jualannya sama, nanti pakai ads-nya sama gitu ya, WA marketingnya sama, handling bayarnya sama, closing yang beda kan, 150.000, 1,5 juta gitu ya. Nah kan udah kan lebih asik jualan propertinya. Closing saya itu dulu seperti itu Pak.
Ya, closing properti saya yang pertama itu seperti itu. Saya jualan di Facebook ya, jualan di marketplace, pagi jualan, siang jualan, nggak closing, handling, wah, telepon, wah nggak jadi beli, dimaki-maki, wah ini gimana sih katanya properti syariah gua? Ya Pak, maaf, tutup, saya telepon lagi, gitu ya, waduh udah nge-share banyak hal, kemudian mohon maaf Mas, saya diskusi dulu sama suaminya. Saya ikutin caranya Mas Akbar. Boleh Bu, saya yang sampaikan ke suami Ibu. Wah, ini diajarin sama Mas Akbar. Sampai seperti itu gak closing juga. Intinya mereka gak mau beli, cuman penolakannya gak secara langsung gitu ya. Tiba-tiba, ini closing saya yang pertama ya. Tiba-tiba, aduh saya pasrah deh. Ini jualan properti susah. Saya gak cocok kayaknya jualan properti. Nah saat itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu saya komitmen, udah saya gak mau jualan lagi. Nih saya udah bilang saya nggak mau jualan lagi. 10 hari bulan Ramadan saya mau fokus di masjid itikaf. Saya itikaf gitu Pak. Nah dan di malam 21 itikaf, malam 23 itikaf, malam 27 itikaf. Dan ternyata malam 27 itu siangnya saya di WA, Mas, ini properti syariah ya? Iya Pak, saya mau beli rumah Mas, daerah Bogor. Oh iya Pak, ada. Itu kebetulan yang saya jualkan di Bogor. Tahu nomor saya dari mana? Dari Facebook. Ah bodoh amat lah, Facebook siapa? WA-nya WA saya soalnya kan. Nah, mungkin saya cari ini bayarnya siapa? Kalau WA-nya WA saya katanya. Ya sudah, ternyata masuk gitu ya, masuk. Kapan Mas ketemu? Besok lah, hari Jumat kan, besok hari Sabtu. Besok saya libur Mas, besok saya mau langsung ke kantor. Langsung ke kantor Pak, serius? Iya Mas, ini butuh produknya sudah jelas masuk. Saya mau langsung akan, benar seperti itu. Datang ke kantor saya nggak ngerti produknya. Ini produknya gimana? Saya nggak ngerti. Saya datang duluan, loh ternyata dia sudah duluan. Nah Pak sebentar, saya bilang dulu ke bagian keuangannya. Saya bilang ke bagian keuangannya, Bu, tolong jelasin. Dia mau beli tipe 72. Ya, terus gimana? Tolong sampai closing, saya temenin gitu ya. Jadi yang jelasin orang keuangannya, saya temenin. Jadi begitu Pak. Nah, gitu ya. Sudah begitu langsung angkat keesokan harinya dia DP-nya cash dan komisi saya langsung cair. Dan pertama kali closing itu saya dapat 20 juta. Itu closing saya yang pertama. Handlingnya capek, nggak capek, bahkan saya nggak tahu ini orang nyasar dapat nomor saya dari mana. Perasaan saya nggak pernah jualan di Facebook, sampai seperti itu loh Bu. Pas saya tanya dari Facebook siapa? Sampai seperti itu. Ya dan benar closingnya juga seperti itu. Saya nggak jelasin apa-apa, dia langsung ketemu orang keuangan. Justru orang-orang yang saya handling gitu ya, nggak closing gitu ya. Nah, sampai nanti yang nanya, Pak, Bapak mau tanya-tanya atau mau beli? Nah, seperti itu. Ini saking stresnya ini ya, dari beberapa orang gitu terus tiba-tiba saya telepon juga kasar itu karena sudah sering gitu ya di PHP-in dengan Mas Ria, kenapa? Oh gitu beneran gitu ya. Saya mau beli aja Pak gitu. Saya pikir siapa Pak, mohon maaf gitu ya. Langsung ngajakin ketemu di kantor pemasaran, langsung akad, langsung ke bagian keuangan. Saya dikabarin DP-nya lunas gitu ya, bukti transfernya dikirim ke saya forward ke orang keuangan dari developer sana. Nah kemudian fee saya cair pas lebaran gitu ya, karena dia langsung bayar DP-nya cash. Wah ini kan rezeki dari siapa? Coba saya nggak rasa jualan di Facebook gitu ya. Perasaan jual cuma sekali gitu ya, itu juga gak serius jualannya. Itu juga pas lagi ada yang praktek saya ikutan jualan, ke-upload gitu ya. Kan bukan salah saya ke-upload gitu. Ya gak tahu itu tiba-tiba ke-upload, tiba-tiba dia nelpon saya, itu dari siapa coba? Kan sama kayak tadi, nyamuk gila mana yang nyamperin, cicak gitu ya. Ini kok orang nyamperin saya gitu ya, perasaan saya gak pernah jualan di Facebook gitu. Akhirnya sampai saya cek, Facebook mana gitu ya. Siapa tahu saya lagi mimpi gitu ya, nggak tahu, nggak sadar itu kepencet sama saya. Ternyata nggak ada di Facebook saya itu. Dia bilangnya dari Facebook gitu ya. Ya sudah, berarti dari Allah. Saya tanya siapa yang kenal bayar ini, ngaku. Sampai saya seperti itu. Tadi saya bilang ini gaji buta nih, dari siapa ini duit gitu ya. Saya nggak ngapa-ngapain dapat duit 20 juta. Nggak mau saya seperti ini. Nah, ternyata saya cek kan satu persatu. Bro, pernah jualan di Facebook gak? Bro, pernah jualan di Facebook gak? Tahu nggak bayar ini siapa? Nggak tahu. Ini halal ya, sampai seperti itu ya. Ya sudahlah, ini dari Allah berarti kan. Sampai itu closing pertama saya tuh nggak sengaja gitu ya. Karena apa? Karena ini sunatullahnya dibangun dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat rezeki dari min haitsu la yahtasib. Dan ternyata persentasenya Pak,
Ikhtiar itu 20% Pak. Anda mau kerja keras semaksimal apapun, itu cuma 20% dampaknya ke hasil. Sementara sunatullah itu 80%. Jadi harusnya lebih banyak mana? Banyak taatnya. Seperti itu. Dan ternyata ikhtiar juga ditambah lagi, ikhtiarnya adalah proses ketaatan kita pada Allah. Tambah kan? Jadi dua-duanya sebenarnya sunatullah. Kan gitu. Pertama kita kerja, ini karena Allah, sholatnya karena Allah, bisnisnya karena Allah, sekolah karena Allah, jualan juga karena Allah. Karena di situ dakwahnya anti riba, menyelamatkan orang lain daripada beli propertinya batil gitu ya. Nah, ini kemudian ini juga semuanya karena Allah. Jadi proses ikhtiar juga ini adalah proses merayu Allah. Ikhtiar yang kita lakukan ini adalah proses merayu Allah. Makanya kerjanya harus karena Allah. Anda bisnisnya juga harus karena Allah. Bagaimana supaya bisnisnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka Anda bangun bisnis itu bersama dengan Allah. Bagaimana caranya? Anda harus pelajari fikih muamalahnya supaya bisnisnya dibantu Allah. Bagaimana hukum jual beli dalam Islam? Bagaimana akad-akad bersyirkah, musyarakah? Saya mau kerja sama nih. Ini dalam Islam dalilnya apa? Itu harus digali. Kenapa harus digali? Karena itulah yang menyebabkan bisnisnya kita, kerjanya kita ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bersyirkah itu juga sama. Kalau kita maksiat, Allah hilang. Allah menjauhi kita. Itu saja. Dan kita dapat rezeki, dan rezeki itu bukan rezeki dari Allah. Maaf, rezeki itu bukan rezeki yang barokah. Itu. Dan ikhtiar ini penting sekali Bapak Ibu semuanya. Walaupun cuma 20%. Kita lihat, kita belajar dari Siti Hajar, usaha untuk merayu Allah. Tahu kisahnya Siti Hajar? Kisah Siti Hajar inilah yang menyebabkan jadi ritual ibadah haji yang namanya sa'i. Tahu sa'i? Lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Berapa kali? 7 kali. Dan itu diambil dari kisahnya Siti Hajar. Jadi ketika Nabi Ismail lahir, Nabi Ismail itu lahirnya di Bukit Sofa. Dan Siti Hajar di sana sedang mencari air untuk Nabi Ismail. Kenapa? Karena Nabi Ismail kehausan. Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolong ya Allah, berikan air untuk anakku ya Allah." Doa saja cukup? Nggak cukup. Ada yang namanya ikhtiar. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Dia berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah. Bahkan bukan jalan, dia lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Nyari apa? Buat siapa? Nabi Ismail. Ya, dia cari, ini Bukit Sofa, wah, Bukit Marwah. Ya, nggak ada air. Balik lagi dia. Cukup sampai segitu? Enggak. Berapa kali? 7 kali. Nggak ada, ya Allah, masih nggak ada, ya Allah, tolong ya Allah, air ya Allah. Balik lagi sana, masih nggak ada, ya Allah, masih nggak ada, ya Allah, tolong ya Allah. Terus sampai berapa kali? 7 kali. Kalau kita coba Pak, ya, kita kesini butuh air. Oh, ada air di sana. Katanya ada air, nggak ada. Balik lagi, kesana lagi nggak? Ngapain? Nggak ada air. Tapi ini adalah prosesnya. Siti Hajar merayu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di sana nggak ada air ya Allah. Tapi ikhtiar wajib gitu ya. Ikhtiar lagi. Berapa kali? Sampai 7 kali baru airnya ada. Itu yang menandakan bahwa ikhtiar juga harus maksimal. Kurang maksimal apa ikhtiar Siti Hajar? Ya kan? Airnya dari siapa? Dari Allah. Orang tadinya nggak ada, kok bisa jadi ada? Kenapa ada? Ini ikhtiar yang dilakukan oleh Siti Hajar. Ikhtiarnya maksimal nggak sampai 7 kali gitu? Maksimal. Kalau nggak maksimal kan? Ya Allah, tadi kan nggak ada air. Itu ngapain saya kesana lagi ya Allah? Kata Allah 7 kali kesananya. Ya Allah, sekali aja cukup ya Allah. Capek ya Allah, nggak ada air di sana. Kan gitu kan? Tapi karena perintah Allah 7 kali kesana, baru yang ke-7 itu ada airnya. Kan seperti itu. Itu ikhtiar ya maksimal. Satu lagi kisahnya Siti Maryam saat melahirkan Nabi Isa. Apa doanya Siti Maryam? Ya Allah, hamba lemah, tolong berikan makanan. Apa yang diperintahkan Allah? Disuruh ngapain? Goyangkan pohon kurma. Tahu pohon kurma segede apa? Gede kan? Pohon kurma itu gede segini, ya.
Bapak yang nggak ngelahirin aja Pak, goyangin pohon itu sama dua istri Bapak itu ya, goyangin itu bareng-bareng Pak, itu nggak akan jatuh kurmanya. Dan kurma itu nggak seperti buah-buah yang lain, kalau digoyang-goyang itu jatuh, enggak, itu harus dipetik gitu ya. Ini orang yang baru ngelahirin, disuruh goyangin pohon kurma. Kata Maryam, apa nggak bisa ya Allah, aku lemah ya Allah. Maryam sudah nggak yakin gitu ya, aduh gimana mungkin itu ya, suruh nepak pohon kurma. Tapi apa perintah Allah? Udah, pukul pohon kurmanya. Nggak bisa ya Allah, nggak kuat, nggak mungkin, kan seperti itu ya. Karena pohon kurma itu kan besar ya. Ini orang yang baru melahirin, lemahnya luar biasa. Bu, pernah melahirkan ya Bu? Lemahnya luar biasa, suruh goyangin pohon kurma Bu. Coba Bu, kalau ibu sama bidan, Bu bidan, saya haus. Bu, coba goyangkan pohon kurma dulu ya Bu. Udah Bu, saya mati aja Bu. Ini Siti Maryam seperti itu gitu ya, diminta sama Allah goyangkan pohon kurmanya. Tadi goyangkan pohon kurma, dipukul, sekali pukul aja, kemudian apa yang terjadi? Kurmanya jatuh mendekati Maryam. Nah, ini adalah proses ikhtiar, dan ikhtiar itu adalah usaha untuk merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhtiar juga penting.